Bismillah, salam semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Sora Anime. Semoga kalian sehat selalu. Di kesempatan kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita Kastil lagi. Tapi sebelum itu, gua mohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan komen. Pokoknya komen aja. Baik buruk tentang channel ini, gua butuh masukan dari teman-teman semua biar channel ini bisa makin berkembang. Karena ini awal gua buat channel YouTube, jadi mohon bimbingan dari teman-teman semua. Oke, tanpa basa-basa lagi, kita gaskan ke alur ceritanya. Selamat menonton. Scene dibuka dengan terkejutnya Wujin setelah mendengar Min Seong sudah mati. Brengsek, apa cuma sampai di sini dan dia membuang waktu kami. Wujin menunjukkan kekesalan karena Min Seong sudah mati. Hei, kau Wujin, ngomongnya sopan sedikit, bisa kan? Dari awal bertemu kau dan tingkahmu itu menyebalkan sekali, ucap Jin Tae pada Wujin. Wujin langsung menatap Jin Tae dengan penuh rasa amarah dan berkata, "Coba kau bicara sekali lagi." Dengan memegang sumpit dengan penuh amarah, seolah dia ingin sekali menghajar Jin Tae saat itu juga. Akan tetapi di sisi lain Jin Tae juga sudah bersiap untuk mengeluarkan pisau dari sarungnya, seolah pertarungan akan dimulai begitu saja. Akan tetapi Kim Shin memegang paha Jin Tae dengan tujuan untuk menghentikan suasana panas saat itu yang sedang terjadi. Aku tidak tahu seperti apa hubungan kalian berdua, tetapi apa kau bisa hidup dengan menahan diri seperti itu? Kau dan aku sudah kehilangan semuanya, dan Min Seong sekarang sudah mati, tapi orang-orang itu masih berkuasa di dunia ini. Dan alasanku kemari hanya satu, yaitu untuk mengambil kembali kota Hoeyam dari tangan mereka, ucap Kim Shin pada Wujin. Aku ingin menggunakan tempat ini sebagai batu loncatan untuk naik ke ujung dunia kejahatan dan menjatuhkan kastil yang telah menjadi permulaan semua masalah ini. Untuk itu aku memerlukan bantuanmu, Wujin. Hei Kim Shin, kau lucu sekali. Kau bilang kau mau mengambil alih kota Hoeyam. Sepertinya otakmu rusak setelah kau tendang tadi ya. Kau jangan bermimpi terlalu bodoh. Untuk mengalahkan satu kompleks ini saja akan sulit dengan kemampuan yang cuma seperti itu. Jadi lebih baik kalian berdua pergi dari sini. Di sini bukan taman bermain untuk orang-orang bodoh seperti kalian. Dan ingat satu hal lagi, akan kubunuh kalian berdua kalau kalian muncul di hadapanku lagi, ucap Wujin pada Kim Shin dan Jin Tae. Sifatnya jelek sekali. Dia ingin membunuh kita kalau kita muncul lagi di depannya. Dasar keparat, apa ku gorok lehernya saat ini juga, ucap Jin Tae pada Kim Shin setelah melihat Wujin pergi dari tempat itu. Biarkan saja, dia pasti shock setelah mendengar kematian gurunya. Begitu juga kita kan, berikan dia sedikit waktu. Woi kalian antek-anteknya Min Seong ya, ucap pemilik rumah makan. Kalian jangan khawatir soal si Wujin. Dia bakal tenang dengan berlalunya waktu. Jadi tolong jangan masukkan ke hati setelah apa yang dia ucapkan pada kalian. Pemilik rumah makan berusaha mencairkan suasana. Dan aku juga kaget setelah mendengar ucapan kalau Min Seong sudah mati. Sekarang pasti dia jadi tenang di alam sana. Apa kau dekat dengan Min Seong? Tanya Kim Shin pada pemilik rumah makan. Ya, tentu saja. Dia itu ibarat bos besar bagi orang-orang beringas di lingkungan ini. Hubunganku dengannya pun juga sangat panas. Kalian tenang saja, Wujin pasti akan membantu kalian. Meski orangnya sangat keras kepala, tapi hubungan dia dan Min Seong sudah seperti ayah dan anak. Jadi jangan terlalu membencinya, terutama kau, rambut kuning. Jin Tae cuma bisa diam dan mendengarkan.
Tapi sebelum kalian memulai lebih jauh, sepertinya kalian membutuhkan orang yang bisa memberikan informasi untuk data kalian ke depannya. Di kota ini ada satu orang yang cocok. Carilah orang yang bernama Cha Somin. Kalian tahu kan, akan sulit membuat rencana besar hanya dengan kepalan tangan saja. Cha Somin adalah mantan penerus pemilik kota Hwayam. Shin pun berpindah pada tempat di mana banyak sekali mobil rongsokan dikumpulkan, dan di sana diperlihatkan seorang perempuan yang sepertinya sedang mengalami sedikit masalah dengan sekumpulan pria. Wanita itu ternyata yang bernama Cha Somin, anak mantan bos klan Bujin atau wakil bos dari klan Bujin. Klan Bujin itu adalah pemegang kota Hwayam sebelum orang-orang luar datang dan menghancurkan klan Bujin, yang sekarang sudah diambil alih oleh DS Security. Dan sampai sekarang meski DS Security sudah mengambil alih kekuasaan kota Hwayam, tapi klan Bujin masih bertahan walau cuma dengan kekuatan seadanya. Intinya DS Security itu masih belum tenang karena klan Bujin masih ada di balik bayang-bayang mereka. Hei, babi sialan, jangan bicara panjang lebar, maju kau sini brengsek, ucap Somin kepada orang besar di hadapannya. Asar cewek sinting, semuanya bawa cewek yang akan jadi kakak ipar kalian itu kemari, ucap orang yang berbadan besar dari DS Security. Seketika para anak buah yang diperintahkan pun langsung menyerang Cha Somin tanpa ragu sedikit pun. Payah lawannya cewek kok keroyokan. Tapi santai, cewek ini bukan kaleng-kaleng. Jadi sabar dulu dan lihat ceritanya sampai beres. Oke, lanjut. Dengan santainya Somin pun melepas baju lalu digulungkannya ke kepalan tangan bak orang yang siap untuk bertinju dan menghabisi setiap lawannya. Hei Nona, ayo ikut kami dengan tenang. Jangan sampai kau melihat hal yang buruk. Tapi seketika, boom, Somin pun langsung melancarkan sikuan pada salah satu bawahan Minjae. Lalu langsung menyerang bawahan yang lain sambil memecahkan kaca mobil untuk dijadikannya senjata di tangannya. Lalu menusuk satu orang dan berhasil mengalahkannya. Tapi Somin tidak berhenti sampai di situ. Dia langsung berlari ke arah Minjae dan menyerangnya juga dengan memukulkan tangan yang dipersenjatai kaca mobil di dalamnya. Akan tetapi Minjae berhasil menjauh. Somin terus mendesaknya sampai dia berhasil menyayat wajah Minjae hingga berdarah. Sayangnya Minjae pun tidak tinggal diam. Dia melayangkan satu pukulan tangan kiri yang berhasil masuk dan dengan telak memukul tubuh bagian bawah Somin. Sampai dengan pukulan tersebut Somin langsung berhasil dikalahkan. Makanya lebih baik kau itu menurut di saat aku bicara baik-baik. Sejujurnya aku juga tidak suka memukul wanita. Oh ya, ucap Somin. Tapi aku suka menghajar babi sialan sepertimu. Ucapan Somin pun membuat Minjae semakin marah dan hendak memukul Somin kembali. Tapi tiba-tiba Kim Shin dan Jin Tae pun datang yang membuat Minjae berhenti melakukan pukulannya. Wah, sepertinya suasana di sini sedikit panas, ucap Jin Tae. Dilanjut dengan pertanyaan Kim Shin. Di sini yang mana yang penerus klan Bujin? Tanpa disangka-sangka ternyata Kim Shin dan Somin adalah teman sekolah sewaktu dia sekolah di kota Hwayam. Kenapa kau ada di sini? Tanya Somin pada Kim Shin. Hei, cewek sialan, beraninya kau lihat orang lain selain aku, ucap Minjae sambil menjambak rambut Somin. Hei kalian, dua bajingan di sana, siapa kalian? Tanya Minjae pada Kim Shin dan Jin Tae. Jin Tae, habisi dia sampai hampir mati. Jin Tae mengeluh bosan karena hari ini cuma menghajar dua babi tak berguna. Jangan gunakan pisaumu, cukup hajar pakai tangan saja, lanjut Kim Shin pada Jin Tae. Oke. Seketika Kim Shin dan Jin Tae pun langsung memulai aksinya.
dengan menyerang tanpa rasa takut sedikit pun. Kim Shin yang bertugas menghabisi para bawahan Min Jae pun tanpa kesulitan berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara Jin Tae yang bertugas melawan Min Jae, sang bos, mulai menyerang dengan memukul wajah Min Jae. Walau dapat ditahan, disusul dengan tendangan keras ke tubuh bagian kiri Min Jae. Sementara Min Jae cuma bisa bertahan dengan serangan yang dilancarkan Jin Tae yang tanpa henti menghujani tubuhnya. Apa kau sudah selesai? Ucap Min Jae sambil melayangkan pukulan keras ke wajah Jin Tae. Tapi Jin Tae berhasil menghindarinya lalu balik membalas serangan dengan tendangan keras ke wajah Min Jae. Ini baru mulai, dasar tolol, balas Jin Tae sambil terus menghindar dan balik menyerang. Orang ini hebat juga pertahanannya. Butuh waktu seharian kalau pertahanannya begini. Bodoh amat deh, ucap Jin Tae dalam hati. Sambil lanjut menyerang kembali dengan mengeluarkan sebuah pisau. Apa? Senjata? Min Jae kaget dengan pisau yang dipegang Jin Tae. Dasar bodoh. Brak! Tendangan telak masuk melewati pertahanan Min Jae dengan telak, mengenai wajah salah satu atasan desk security itu. Ketika Min Jae pun tersungkur dan kalah. Hanya dengan sekali tendangan. Ternyata Jin Tae mengeluarkan pisau hanya untuk menjadi pengalihan supaya dia bisa melewati pertahanan Min Jae, dan rencananya pun berhasil. Hei bos, ini bukan berarti aku menggunakan pisauku ya, ucap Jin Tae pada Kim Shin. Baiklah, kau sudah menahan diri dengan baik, Jin Tae. Sedangkan So Min cuma bisa terdiam dan menunjukkan raut muka yang merasa malu karena dia dan anggota klan Bujin tidak mampu mengatasi satu kelompok orang lemah dari desk security. Disusul dengan pertanyaan So Min pada Kim Shin. Kau masih hidup rupanya, Kim Shin. Kupikir kau sudah mati karena menghilang tanpa jejak begitu saja. Maaf saja, So Min. Kelihatannya aku tidak bisa mati semudah itu, jawab Kim Shin. So Min, aku sini mau menawarkan sebuah bisnis. Aku berencana mengambil alih kota Hwoeam, tapi aku saat ini kekurangan informasi. Aku ingin meminjam kekuatan klan Bujin padamu. Hei Kim Shin, padahal kau baru datang setelah 8 tahun lamanya, tapi kau berbicara seperti preman saja. Apa kau tidak bisa jujur ya, Kim Shin? Kau pikir aku gak tahu apa tujuanmu? Bukan kota Hwoeam, tapi Kim Jae-hon yang ada di belakang itu kan? Kau baru mau balas dendam sekarang? Tanya So Min pada Kim Shin. So Min, aku hanya butuh informasi dan sedikit kekuatan klan Bujin. Aku akan membayarmu dengan itu. Kau dan klan Bujin tidak akan dirugikan sama sekali kan? Baiklah, ucap So Min. Tapi aku punya satu syarat. Kau harus menjaga tempat mobil rongsokan ini karena aku sangat menyukainya. Baiklah, aku pasti akan menjaga tempat ini, jawab Kim Shin pada So Min. Jin Tae cuma bisa bingung, keheranan karena So Min menerima semua tanpa syarat yang sulit. Shin pun berpindah pada kantor tempat tinggal bos besar King Desk Security, yaitu Yeon Deok-soo. Dia kelihatan sangat kesal dan marah karena anak buahnya gagal mengambil alih tempat rongsokan mobil milik klan Bujin. Maaf bos, saya baru pertama kali melihat mereka, ucap salah satu atasan yang diperintahkan Yeon Deok-soo untuk merebut tempat rongsokan mobil yang menjadi markas klan Bujin. Hei, Dae-geon, ucap Yeon Deok-soo pada salah satu bawahan di belakang. Kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Tapi sebelum itu, aku tidak bisa membiarkan orang yang sudah mencemari nama Yeon Deok-soo hidup begitu saja. Yeon Deok-soo pun langsung menghajar bawahannya sendiri dengan sangat kejam dan tanpa belas kasihan sedikit pun dengan menggunakan papan namanya yang ada di meja sampai bawahan yang bernama Min Jae pun mati di tempat. Orang-orang yang melihat kejadian ini pun sangat takut dan gemetar melihat kekejaman dari bos mereka jika bawahannya gagal menjalankan misi. Maka bayarannya pun kematian yang akan menghampiri mereka. Dae-geon, kau pergilah.
Kau selesaikan para pengikut klan Bujin sampai tak tersisa. Daegeon pun cuma membalas, baik bos, serahkan saja padaku. Shin pun berganti pada Kim Shin yang sedang memikirkan dan merenungi sesuatu sambil memegang senjata dan berkata dalam hati, apakah pisauku sekarang bisa menyentuhnya leher mereka yang telah membunuh ayah? Kelihatannya saat ini Kim Shin masih sedikit ragu dengan kemampuannya, tapi di sisi lain Kim Shin juga ingin membalaskan dendam atas apa yang telah dilakukan para mafia itu pada keluarganya, terutama atas kematian ayahnya di tangan para mafia itu. Tiba-tiba Kim Shin pun berhenti dari lamunannya karena dia melihat seseorang yang sedang memperhatikan. Tidak lain itu adalah Daegeon yang diperintahkan Yondeoksu untuk mengatasi klan Bujin. Siapa kau? Tanya Kim Shin. Lumayan juga kau, jawab Daegeon. Pantas saja kepala divisi kalah. Apa kau datang sendirian? Tanya Kim Shin kembali. Hei, akan terlalu berlebihan kan kalau aku datang dengan anak buah segala cuma untuk kalian. Sampaikan pada orang-orang tempat mobil rongsokan ini, kalau masih sayang nyawa, kosongkan tempat mobil rongsokan ini sebelum matahari terbenam. Dan apa kau pikir dengan keterampilan pisaumu itu, kau bisa jadi bintang di mana saja? Tapi di sini tidak ada yang bisa kau andalkan. Maka dari itu, kalau kau malam ini muncul di depanku, kau akan mati. Kim Shin berbicara. Kadang-kadang memang ada preman yang berlaga seperti kau, tapi kau salah. Kalau kau memang preman, maka majulah seperti seorang preman, tantang Kim Shin pada Daegeon. Jangan terlalu banyak omong kosong seperti itu. Ternyata kau menarik juga, jawab Daegeon sambil melangkah pergi dan berkata, sampai ketemu lagi nanti. Shin pun berpindah lagi pada rapat Kim Shin dan klan Bujin untuk mendapatkan informasi mengenai DS Security dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Setelah mendapatkan cukup banyak informasi, Kim Shin langsung berbicara. Kalau ingin menghabisi mereka, kita tinggal temukan titik lemahnya saja dan bunuh dalam seketika. Kim Shin memerintahkan klan Bujin dan juga Jintae untuk mencari obat yang menjadi usaha DS Security saat ini. Dengan menemukan obat itu, Kim Shin berharap bisa menemukan kelemahan dari DS Security dan memulai serangan dari mana terlebih dahulu. Hari ini Daegeon kemari dan berkata akan menghabisi kita semua malam ini juga. Si Daegeon itu biar aku yang akan mengurusnya. Kalian pergi dan cari saja obatnya. 1 minggu dari sekarang, dalam waktu itu aku akan menyingkirkan DS Security dari kota Hoea. Orang-orang yang ada di situ cuma bisa terdiam dan tidak percaya atas ambisi yang diucapkan Kim Shin, kecuali Jintae yang sudah tahu monster seperti apa Kim Shin sebenarnya. Singkat cerita, Jintae dan Somin yang diperintahkan pun langsung melaksanakan aksinya dengan menyamar menjadi pelanggan di sebuah bar milik DS Security. Jintae berhasil masuk dengan mudah. Karena itu juga keahliannya yang lain selain bertarung. Sementara Kim Shin yang menjaga tempat mobil rongsokan itu kedatangan beberapa tamu tidak diundang. Sambil memperhatikan dari dalam mobil, dia berkata, "Di mana Daegeon? Dia tidak ada." Tiba-tiba seorang dari orang yang tidak diundang itu pun berkata, "Kau berani juga ya sendirian?" Daegeon agak sibuk, jadi aku yang datang ke sini untuk menggantikannya. Tenang saja, kemampuanku mirip dengannya kok, ucap orang itu pada Kim Shin. Aku jamin ini akan lebih seru, lanjut pria itu sambil tersenyum sinis pada Kim Shin. Hei kau, tidak perlu basa-basi, ayo maju kalian. Seketika pria tadi menyuruh para anak buahnya untuk maju menyerang. Akan tetapi dengan kemampuan Kim Shin, dia berhasil menghalau setiap serangan dari lawan-lawannya. Bahkan Kim Shin juga tidak ragu untuk mematahkan tulang mereka. Setelah berhasil menghabisi seluruh para kroco,
Tiba-tiba sang bos maju dan langsung mengarahkan tendangan keras pada Kim Shin. Lanjut dengan serangan pukulan terus-menerus pada Kim Shin. Tapi Kim Shin berhasil bertahan dan membalas setiap serangan yang dilancarkan musuh padanya. Setelah beberapa lama jual beli serangan antar keduanya, Kim Shin terkena tendangan keras yang mengarah ke wajahnya. Walaupun Kim Shin berhasil menahannya, dia tetap terdorong karena kerasnya tendangan tersebut. "Ayo coba serang aku lagi," ucap pria itu pada Kim Shin. Singkat cerita, pertarungan sengit pun dimulai kembali tanpa ada yang mengganggu mereka sama sekali, hanya 1 lawan 1. Akan tetapi saat ini Kim Shin yang sedikit serius berhasil memojokkan preman sombong tadi. Setelah melihat bosnya terpojok, anak buah dari preman tadi ingin berusaha untuk menikam Kim Shin dari belakang. Akan tetapi tiba-tiba orang-orang dari klan Bujin datang dan menghentikan rencana mereka tersebut. "Hei orang-orang brengsek, kau baru pertama kali lihat preman betulan ya?" ucap orang dari klan Bujin sambil menghajar para keroco berandalan yang mau menikam Kim Shin. Ternyata kau yang datang ya, Kim Seongjun," ucap salah satu orang dari klan Bujin. Ternyata preman yang sedang bertarung dengan Kim Shin bernama Seongjun. Dia adalah kakak kandung dari Daegeon. Kim Shin yang sedang bertarung dengan Seongjun pun terus berhasil menghindari setiap serangan yang menghampirinya. Tetapi Seongjun juga tidak tinggal diam dan akhirnya dia berhasil kembali mendaratkan tendangan kerasnya ke pertahanan tangan Kim Shin. Tapi Kim Shin tiba-tiba berkata dengan menahan tendangan tadi, "Cukup sampai di sini," ucap Kim Shin sambil menendang satu kaki yang menjadi satu-satunya pijakan Seongjun yang membuat Seongjun langsung terlempar jatuh. Tapi Seongjun langsung bangkit lalu menyerang kembali dengan menggunakan sebuah pisau di tangannya. "Ayo sekarang kita mulai lagi," ucap Seongjun. Tapi Kim Shin menatap Seongjun dengan tatapan dingin dan berkata, "Ini tidak ada bedanya sama sekali," ucap Kim Shin. Sambil langsung menyerang Seongjun dan menghindari setiap serangan pisau yang dilancarkan Seongjun yang membuat dirinya cuma bisa panik. "Apa-apaan dia ini?" ucap Seongjun dalam hati. Disusul dengan satu buah pukulan telak ke wajahnya yang berhasil membuatnya terjatuh untuk kesekian kalinya. "Apa cuma segini kemampuan yang mau kau perlihatkan padaku, dasar bangsat?" Tiba-tiba Seongjun bangkit dan menusukkan pisaunya pada Kim Shin. Tapi apa yang terjadi? Dia langsung mendapatkan respon cepat dengan tendangan keras ke tubuhnya. Dan Kim Shin juga berhasil menangkap tangan Seongjun dan menguncinya, yang membuat Seongjun tidak bisa melakukan apa-apa lagi di hadapan Kim Shin. Akan tetapi tiba-tiba ada orang yang berbicara. "Hentikan, apa kau tidak bisa melepaskannya?" ucap Somin, yang sukses berhasil mendapatkan obat yang mereka butuhkan untuk informasi. Dan Kim Shin pun melepaskan Seongjun begitu saja. Kalau tidak ada Somin, mungkin tangan Seongjun patah kali ya. Tanpa kita sadari, ternyata Wujin pun datang ke tempat itu. Dan Wujin juga merupakan teman dari Somin. "Sudah kubilang kalau kalian akan mati kalau muncul lagi di hadapanku," ucap Wujin, menyinggung Kim Shin dan Jin Tae. "Hei Wujin, bukannya kata itu biasa diucapkan untuk pihak yang lebih kuat," balas Jin Tae pada Wujin. "Lagi pula kau yang muncul di hadapan kami. Kalau kau mau coba, ayo lawan aku sekali ini saja," lanjut Jin Tae pada Wujin. Tapi lagi-lagi Kim Shin melarang Jin Tae untuk melakukannya. "Cukup Jin Tae, aku ingin mendengar penjelasan Somin dahulu," ucap Kim Shin pada Jin Tae, yang membuat Jin Tae harus menurut atas apa yang dikatakan Kim Shin. "Baiklah, akan aku jelaskan, tapi sebelum itu ada hal yang ingin aku pastikan. Seandainya Jae-hon dan Yeondeoksu kalah, siapa selanjutnya yang akan menguasai kota Hoyam ini?" kata Somin pada Kim Shin. "Aku akan membagi setengah keuntungan jika itu berhasil. Tapi aku di sini yang akan menguasai kota Hoyam ini," jawab Kim Shin pada Somin.
Akan tetapi Wu Jin tidak terima dengan apa yang dikatakan Kim Sin tadi. Kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja, ucap Wu Jin. Kau mau mati rupanya. Kim Sin tiba-tiba melepaskan cengkeraman Wu Jin dari kerah bajunya dan berkata, aku yang akan menguasai kota Hoyam ini. Itu posisi yang berat, yang harus mempertaruhkan nyawa. Kau juga pasti tahu itu kan, Wu Jin? Tanya balik Kim Sin pada Wu Jin, yang membuat Wu Jin cuma bisa diam tanpa bisa berkata apa-apa. Singkat cerita, perdebatan tadi pun berakhir dengan setujunya Somin atas apa yang diucapkan Kim Sin. Sin pun berpindah pada Seong Jun yang sedang bersama seorang dokter perempuan di sampingnya. Diperlihatkan Seong Jun memiliki banyak perban di tangan dan juga wajahnya, menandakan dia terluka cukup parah setelah bertarung melawan Kim Sin, dan mendapatkan sedikit ceramah dari wanita tersebut. Lebih baik kau hentikan semua ini sebelum kau mati, ucap cewek tersebut pada Seong Jun, yang membuat Seong Jun pergi meninggalkannya tanpa berkata apapun. Akan tetapi setelah dia ingin beranjak pergi, tiba-tiba Daegeon datang dan mendorong Seong Jun dengan mencengkram jaket yang dikenakannya ke tembok. Kenapa kau ke tempat mobil rongsokan itu? Tanya Daegeon dengan nada serius pada Seong Jun. Tentu saja untuk membereskannya, menggantikan kau yang tidak tegas, jawab Seong Jun. Hei, kau pikir sampai kapan Deoksu akan tinggal diam? Membereskan atau mati itu urusanku. Kalau kau ikut campur sekali lagi, kakak pun akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Ingat itu baik-baik, Kak Seong Jun, ucap Daegeon pada kakaknya. Hei, pergilah kalian jika ingin membuat keributan, karena aku tidak berniat menerima pasien lagi hari ini. Singkat cerita, Seong Jun pun pergi dengan berkata, bertindaklah dengan konsisten. Kalau kau sudah menetapkan hati, karena aku benci melihatmu dari samping, Daegeon. Dan cerita kali ini pun selesai. Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe dan tinggalin komennya biar video kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi. Sehat selalu buat kalian semua. Assalamualaikum.